Apa aja hal-hal yang menurut kami harus kalian lakuin di karir kalian di usia 20-an, kami akan bahas di video hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe untuk dukung terus channel kami. Sebelum kita mulai video hari ini, kami mau ngucapin terima kasih buat Bank Aladin Syariah sebagai sponsor video hari ini. Buat kalian yang lagi bingung mau cari investasi apa yang cocok untuk pemula, langsung aja kami kenalin Ala Impian dari Bank Aladin Syariah. Ala Impian merupakan produk tabungan dari Bank Aladin Syariah yang punya bagi hasil setara 5,5% per annum. Yes, pakai bagi hasil karena Bank Aladin memakai prinsip syariah. Keuntungannya apa aja? Yang pertama, bagi hasilnya setara 5,5% per annum, udah kayak deposito. Kedua, tabungannya fleksibel, bisa ditarik kapan aja kita butuh tanpa biaya apapun. Dan ketiga, jelas aman karena dijamin sama OJK dan LPS. Ala Impian cocok banget buat jadi tabungan dana darurat yang fleksibel tapi rate-nya rasa deposito. Menarik banget kan? Dan buat kalian yang tertarik mau join Ala Impian, langsung aja download dan register di link di bawah ini. Ya, setelah minggu lalu kita bikin video sesal-sesal ya, dan ternyata yang nonton banyak, mungkin banyak yang menyesal juga ya seperti kami. Mudah-mudahan nggak nyesal setelah nonton ya. Belajar dari penyesalan kami Belajar ya. dari penyesalan kami. Minggu ini kayaknya boleh juga kami bikin video untuk hal-hal yang bagus ya, hal-hal yang baik yang perlu kita lakuin untuk bisa sukses di karir. Nah, mungkin ada yang nonton video minggu lalu, ada yang belum, tapi mungkin perkenalan lagi sedikit. Kami berdua sama-sama pasangan kantoran, saya di bidang HR, Clau di bidang marketing. Kalau saya berkarir sudah kurang lebih 10 tahun lebih, baru resign bulan Maret ini untuk fokus ke konten, ya full time di content creation. Dan selama berkarir saya pindah-pindah ke banyak company, banyak perusahaan. Total 10 tahun berkarir. Ya, 11 tahun berkarir ada 8 perusahaan. Jadi rata-rata 1-2 tahun sekali pindah kantor. Kebanyakan kerja di perusahaan keuangan, ada bank, asuransi, multi-finance, dan terakhir saya kerja di sebuah e-commerce company. Pekerjaan saya di bidang HR tapi lebih banyak di sisi project manajemennya. Banyak involving dengan different project, dengan different department, ngurusin projectnya, ngurusin time management, dan budgetnya juga gitu. Ya kalau saya marketing, tidak seperti Sam, saya tidak sampai 8 perusahaan, cukup 4 aja sejauh ini. Jadi lumayan lah rata-rata satu perusahaan 2,5 sampai 3 tahun ya stay-nya. Kami berdua memulai karir dari nol, dari fresh grad, nggak ada orang dalam, orang tua kami bukan siapa-siapa, jadi benar-benar ya udah mulainya dari nol. Dan ya puji Tuhan sebelum kami umur 30, kami sudah berhasil jadi manajer dua-duanya. Nah, jadi mungkin di sini mau sharing beberapa tips yang menurut kami berkontribusi membantu kami menjadi manajer di sebelum usia 30 itu. Tapi tentunya kan di dunia ini tidak ada yang pasti ya, yang namanya promosi, namanya naik gaji. Bisa jadi kita udah kerja sebaik-baiknya, udah perform sebaik-baiknya, tapi memang kesempatannya belum ada. Bisa jadi perusahaan yang memang dalam kondisi yang tidak baik ya, tidak bisa memberikan promosi pada saat itu. Bisa jadi belum ada lowongannya, belum ada openingnya nih untuk di level manager ya. Tapi intinya kami merasa hal-hal ini yang kami lakukan cukup berkontribusi untuk memajukan karir kami. Oke, yang pertama itu disiplin. Hal ini sebenarnya kelihatannya kecil, tapi impactnya besar banget karena tentunya membantu diri kamu sendiri itu jadi semangat ke kantor, dan dengan kamu semangat ke kantor kamu juga lebih komit, kamu juga jadi kerjanya juga ya lebih terarah ya, teratur. Dan juga tentunya yang orang-orang di kantor sekeliling kamu pun juga bisa melihat bahwa kamu orangnya committed dengan kantor. Hal-hal kecil sih seperti datangnya nggak pernah telat. Saya dulu datangnya itu selalu paling pagi, jadi biasanya tuh pas bareng-bareng OB buka-buka pintu, nah itu biasanya saya datang gitu ya. Nah ini juga maksudnya sebenarnya zaman itu karena mengejar biar hemat juga kan, karena kalau naik Transjakarta sebelum jam 7 tuh cuma 2.000 kan, jadi semangat datang pagi, lumayan nih hemat 1.500 kan, kalau udah di atas jam 7 itu 3.500, tapi jadinya ke kantor itu pagi banget. Dan kondisinya karena masih sepi ya, jadi masih banyak waktu nih, maksudnya bisa rapi-rapi dulu sampai kantor, ke toilet gitu kan. Kadang-kadang kan kita keringetan, naik bis jalannya agak jauh. Habis itu bisa
beres-beres meja udah rapi, baru buka laptop atau buka komputer, jadi udah udah tenang gitu. Ada transisinya tuh cukup panjang, jadi pas jam 8 mulai ngantor itu ya udah siap untuk memulai apapun juga yang di hari itu. Karena kan kadang-kadang ada ini yang jam 8 baru lari-lari masuk gitu kan, lapar ngambil makan dulu atau sambil nyisir-nyisir. Ya tentunya kan pasti sedikit banyak mundur gitu kan waktu kerjanya atau kesiapan kerjanya, mentalnya. Nah itu sih yang saya rasakan, dan jarang banget lah ambil cuti izin kecil itu hampir jarang banget, hampir nggak pernah. Tapi pastinya kalau ambil cuti ya ambilnya langsung, biasanya konsekutif panjang sekalian. Tapi jarang banget lah yang izin-izin, dan kalau masuk kantor selalu tepat waktu, selalu pagi. Nah, yang kedua yang kami rasa penting untuk dilakuin buat teman-teman yang baru mulai karir di usia 20-an adalah ramah ke semua orang. Ini hal kecil yang kami belajar dari budaya Jepang ya, aisatsu katanya. Kalau ketemu say hello. Ini juga menurut kami hal kecil yang sering kita sepelekan karena kita merasa kayak gue masuk di sini kan gue ada label S1 nih, atau gue masuk langsung manajer, atau gue anak MT segala macam. Small thing sih, kayak misalkan kalian masuk ketemu satpam, bukain pintu, say hello, selamat pagi lah ya, hai pak gitu, enggak ya, selamat pagi pak gitu kan, atau ketemu kasih senyum ya di lobi, kasih senyum, tegur sapa dan salam gitu ya. Ini senyum sapa dan salam. Senyum sapa dan salam. 3S, senyum sapa dan salam. Kayak ini iya, pom bensin ya, atau pom bensin ya, senyum sapa dan salam. Jadi buat saya ini juga membantu kita untuk bisa lebih dikenal orang juga, terlihat ramah, terlihat approachable, dan memudahkan akses sih ke banyak orang gitu ya. Karena kadang-kadang juga kita nggak pernah tahu kerjaan kita ada aja nanti yang pasti butuh bantuan OB atau butuh bantuan dari pihak-pihak yang kita nggak sangka-sangka. Kalau kita setelannya udah ramah, biasanya lebih gampang bridgingnya untuk minta bantuan atau kerjasama dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi lain, ketika kita ramah ke semua orang, kita juga harus bisa bilang enggak ke orang-orang yang toksik. Nah, ini poin ketiga. Kita harus bisa lihat gitu ya, orang di kantor itu benar-benar mereka sedang peduli sama kita, mau kerja sama kita, atau mereka sebenarnya ya sedang manfaatin kita gitu. Jadi nggak semua kesempatan di kantor itu kita harus say yes, tapi juga kalau nolak langsung kalian sungkan gitu ya, bisa juga pakai cara misalkan, oh ya nanti bisa ya tanya ke atasan saya dulu, atau saya tanya ke atasan saya dulu. Pokoknya di dalam meeting atau di dalam forum jangan cepat-cepat mengiyakan, bilang iya, bilang siap. Nah itu berarti kalian mengambil accountability juga gitu ya, ketika kalian mengafirmasi sesuatu. Jadi bisa jawab misalkan saya cek dulu ke atasan, atau saya ngomong dulu sama atasan saya, sebut nama atasan kalian gitu, nanti akan dikabarin gitu. Jadi hati-hati untuk terlibat dengan orang-orang yang sebenarnya hanya akan memanfaatkan kalian di kantor. Tips keempat, selalu appreciate perusahaan. Ya ngerti sih yang namanya kita kerja, pasti selalu ada positif negatif, selalu ya. Perusahaan yang seperfect apapun, seideal apapun, pasti ada aja kekurangannya. Namanya juga isinya manusia ya, semua manusia itu juga pasti ada kekurangan. Tapi yang selalu kami lakukan adalah kami nggak pernah bad mouthing, atau kami nggak pernah jelek-jelekin perusahaan yang sekarang yang lagi kami bekerja ke orang lain, apalagi ke sosial media, itu nggak pernah. Jadi walaupun misalkan dapat perlakuan yang kurang enak ataupun ada hal-hal yang mengecewakan, itu selalu ya palingan share-nya suami istri aja berdua. Nggak pernah kita umbar-umbar kemanapun ya, karena gimana pun juga selama kita masih digaji, selama kita masih menjadi karyawan di perusahaan tersebut, ya kita harus menjaga nama baik perusahaan. Ya ini lagi-lagi kelihatannya sepele ya, tapi dalam perjalanan 10 tahun lebih kami berkarir, sering juga ketemu orang-orang yang kecewa terhadap perusahaan, lalu mereka mengumbar di sosial media atau di luar sana, malah jadinya ya senjata makan tuan ya, malah jadinya terkena masalah legal, atau jadinya hubungannya tidak enak dengan kantor. Karena ya intinya kalau kita masih mau kerja,
ya udah kerja baik-baik, nggak usah jelek-jelekin. Kalau memang kita udah seenak itu gitu, udah semales itu ngantor di perusahaan tersebut, mendingan resign aja. Harus berani untuk resign. Iya, tapi jangan pernah kita jelek-jelekin perusahaan tempat kita bekerja sekarang. Betul. Gitu. Selama kita masih dapat gaji dari mereka, selama kita masih mendapatkan benefit sebagai perusahaan di tempat itu, ya udah kita harus hormatin dan hargai. Iya. Sebenarnya ini bukan cuma soal moral ya, tapi soal logis gitu ya. Maksudnya selama kalian masih makan dari sana, masih terima gaji dari sana, kenapa di saat yang bersamaan kok kalian seperti menyabotase periuk nasi kalian sendiri? Ini kata-kata bos gue nih bilang periuk nasi, maksudnya disitulah disimpan beras untuk satu keluarga gitu, ibaratnya gitu. Kalau lo nggak suka berada di keluarga itu, ini pakai terminologi keluarga ya, sebagai Di lingkungan itu ya. di lingkungan itulah gitu. Kenapa lo harus menyabotase penghidupan orang lain gitu dengan kalian ngomongin yang jelek-jelek? Kan orang-orang yang nggak ada salah apa-apa, yang mungkin nggak kenal sama bos kalian tapi sama-sama kerja di situ, kan mereka juga jadi kena batunya gitu. Misalkan reputasi perusahaan jadi terganggu dan segala macam. Jadi saya pikir bener sih kalau kita berani untuk ngejelek-jelekin perusahaan, harusnya di saat yang bersamaan kita juga berani untuk resign. Resign aja lah. Jadi gitu. jangan ngeluh mulu tapi nggak resign. Oh ya, ini banyak ya memenya ya. Jadi jelek banget gitu loh. Ini bukan karena saya HRD ya, tapi menurut saya kalau kita punya waktu untuk jelek-jelekin perusahaan, berarti harusnya kita punya waktu untuk either itu mengimprove kerjaan kita di perusahaan, atau kita punya waktu untuk cari kerjaan baru. Ya kan? Energi dan tenaga kita kenapa dihabiskan untuk menjelek-jelekan perusahaan di saat kita bisa justru improve our own career gitu. Nah, ngomong-ngomong soal cari kerjaan baru, poin selanjutnya adalah kami, atau mungkin saya kali ya, banyak sekali melakukan networking di usia 20-an. Jadi memang spiritnya adalah memang dari awal membangun karir usia 20 sampai 25 ini saya sering sharing, saya pengen gaji saya naik. Saya pengen gaji saya ngebalap gajinya Klau. Karena Klau itu posisi marketing, saya HR, biasanya orang HR gajinya kalah sama orang marketing gitu. Jadi walaupun levelnya sama ya, misalkan levelnya sama, karena memang nature of the jobnya kan HR itu tidak mendatangkan income kan, HR back itu office. operasional, back office gitu. Marketing ada potensi, dia bisa dapetin deal, dapetin project gitu, jadi mungkin ada insentif untuk perform segala macam. Nah, saya kepingin dapat kerjaan yang lebih strategis di HR, jadi saya banyak networking, saya banyak ikut event-event, saya memang seneng tahu orang gitu ya, senang kenal orang, dan akhirnya satu kesempatan itu networking lewat LinkedIn. Nah, ini juga mungkin saya udah pernah buat videonya 2-3 tahun lalu. Jadi ceritanya pada saat itu perusahaan saya mau tutup, perusahaan yang saya tempat bekerja mau tutup, jadi saya cukup desperate harus cari kerjaan baru. Nah, apa yang terjadi? Saya kirim email lewat LinkedIn ke orang-orang yang nggak saya kenal, tapi direktur posisinya. Pokoknya direktur saya cari gitu, saya email. Kemudian saya dapat balasan dari beberapa diantaranya yang akhirnya mendatangkan pekerjaan lah. Saya dapat kerjaan gitu. Di interview ya tentunya. Di interview dan ditawarin kerjaan yang bahkan belum diposting di job portal mereka. Literally baru kayak tadi pagi dia ditelepon sama orang Singapura, tolong bikin posisi ini buat Indonesia. Nah, gue dapat gitu karena gue punya keberanian untuk nge-DM-in direktur-direktur itu. Nah, jadi cerita tentang networking ini juga bukan berarti kayak kita harus selalu tunggu ada maunya baru kita networking sama orang. Tapi coba lihat-lihat orang juga ya. Kalau orangnya toksik ya udah tinggal gitu. Cuman kalau orangnya baik, terus kalian bisa belajar sesuatu dari dia dan kalian juga bisa add value sama dia gitu. Kalian juga bisa bantu dia, misalkan kalian dikasih project baru yang kalian nggak biasa kerjain tapi orang ini percaya sama kalian gitu, ya kerjain. Karena mentor-mentor seperti ini, network-network seperti ini bisa jadi kesempatan juga buat kalian untuk ningkatin karir kalian. Dan ini tips terakhir ya untuk merangkum dan menyambung dari Sam yang tadi, step out of your comfort zone. Nah, ini penting banget nih mumpung masih muda. Yang namanya masih muda itu kan masih banyak tenaganya. Kalau misalkan melakukan kesalahan juga nggak usah khawatir lah, palingan juga kan biasanya juga masih single ya, belum ada tanggungan. Jadi masih banyak ruang untuk trial and error. Ya, jadinya beranilah untuk melangkah keluar dari comfort zone. Seperti Sam tadi, misalkan dikasih project-project baru yang nggak pernah dikerjain sebelumnya, nggak tahu caranya gimana, ya nggak apa-apa, coba aja.
Kan nothing tulus. Demikian juga dengan saya pribadi. Saya merasa di usia 20-an ini waktu awal-awal berkarir banyak banget keluar dari comfort zone. Yang pertama, jadi saya ini awalnya sebenarnya adalah analis, kredit analis, kerjanya di bank bagian finansial. Tapi setelah bekerja 2 tahun, saya menyadari bahwa passion saya jadi kayaknya bukan di bidang finance deh, bukan di analis deh, nggak kerja di depan laptop ngitung-ngitung angka terus gini deh. Kayaknya saya lebih suka bagian marketing. Ingat-ingat dulu pernah magang di perusahaan agensi periklanan, itu happy banget. Lalu ingat-ingat mata kuliah bidang marketing yang case study itu juga kayaknya sesuatu yang menyenangkan. Ya akhirnya berani coba banting setir yang tadinya dari kerja di bank, number crunching ke marketing. Nah sebenarnya itu juga sesuatu hal yang sangat risky karena kan ya itu tadi saya seorang sandwich generation, saya tahu saya harus kerja baik-baik, utamanya harus cari uang, gitu, bukan kejar passion, itu saya tahu gitu. Tapi di saat yang bersamaan saya merasa ini kalau saya nggak banting setir sekarang, ini kan sekarang baru 2 tahun kerja nih, emang sih sayang sih pengalamannya 2 tahun itu sayang betul, tapi kalau saya nggak banting setir sekarang ini nggak akan ada kesempatan lagi nih. Ya udah akhirnya memberanikan diri keluar dari comfort zone dan coba apply ke beberapa perusahaan FMCG dan akhirnya berhasil jadi marketing sampai sekarang. Dan banyak hal lain juga sih, seperti misalkan belajar untuk bisa ngomong di depan umum. Nah ini juga hal-hal, ini juga sebenarnya juga ya, iya, bikin YouTube gini ya. Iya ini juga hal kecil, gimana ya? Ini juga mungkin kelihatannya seperti hal kecil ya, tapi kami berdua itu sebenarnya adalah orang introvert, sangat pemalu, shy cat ya kami berdua. Makanya mungkin kalau ketemu di luaran sana kelihatannya jutek, sebenarnya bukan jutek tapi malu gitu ya, malu sebenarnya malu untuk menyapa, kadang-kadang bingung mau ngomong apa. Itu sama di kantor pun juga sama seperti itu. Tapi ya tadi yang kayak Sam share di poin awal, ramah sama semua orang itu kami lakukan secara conscious, secara sadar bahwa ini saya harus belajar nih nyapa orang duluan, senyum duluan, lakukan eye contact duluan. Sebenarnya kami orangnya nggak seperti itu. Sebenarnya orangnya malu gitu ya. Tapi kami tahu itu sesuatu habit yang bagus dilakukan karena ya harus bangun, harus menjalin silaturahmi dan harus ramah sama semua orang. Kok jadi punya 100 itu senyum yang ini ya. Senyum yang menakutkan. Iya, tapi ya ini kami sadar bahwa kami harus membangun hubungan baik dengan semua orang di kantor ya. Tadi itu ya mungkin bahkan dari level OB, level security sampai atasan. Ya itu semua sama lah, semuanya disenyum sapa salam. Nggak enak, awalnya susah, malu, kadang-kadang mau dicuekin orang, kita udah senyumin dia kayak gitu doang kan, atau biasanya malah tapi jarang ya kalau kita senyumin orang tuh dijutekin ya, minimal palingan dia kaget gitu, wah ini orang nyapa gue duluan. Tapi ya udah kami lakukan terus di semua perusahaan tempat kami bekerja, dari masih fresh grad sampai akhirnya jadi manajer ke atas pun terus kami lakukan. Ya ini juga sebenarnya makanya ini nggak comfortable, tapi kami tahu ini baik, habit yang baik, makanya dikerjakan. Ya setelah diomongin tadi pas kita konsepin video ini, kita coba untuk mencari angle yang beda dari yang lain. Yang tapi bombastis. Setelah diomongin sebenarnya ini hal-hal yang umum. Kita juga tahu, mungkin kalian sambil nonton ini umum ya. Tapi ya kami cuman ingin berbagi bahwa sebenarnya yang umum ini juga penting gitu. Kenapa umum? Ya karena memang sepenting itu. Hal-hal yang tadi kita udah bahas kayak making sure you're disciplined to do the work, kemudian ramah ke semua orang, make sure kalian punya network yang bagus dan berani untuk say no ke orang-orang yang nggak bagus ya, yang toxic, dan jangan bad mouthing kantor. Ini hal-hal yang mungkin kalian udah sering dengar, tapi kami nemukan ya memang ini penting untuk dilakukan di usia 20-an. Karena menurut kami ini menunjukkan maturity ya. Kita kalau mau jadi manajer kan kita harus nunjukin kalau kita ini dewasa gitu. Kita ditunjukin bahwa kita punya karakter yang bagus di kantor, tenang, pembawaannya bisa ngayomin orang gitu ya, bisa didengerin sama orang lain. Nah ini menurutku baby steps ya buat kita nunjukin kedewasaan kita di kantor lewat karakter-karakter ini gitu, lewat tips-tips ini yang kami bagiin hari ini. Iya, dan kayaknya hal-hal ini mungkin semua orang juga tahu. Nah, semua orang juga tahu, tapi ternyata nggak semua orang melakukan. Bahkan waktu kami udah jadi manajer ya, waktu saya pribadi udah jadi manajer, saya ngelihat junior-junior yang baru masuk, sebenarnya kayaknya wah ini anak
kayaknya ada potensi nih, tapi gimana ya, maksudnya hal-hal basicnya aja yang dia nggak lakukan gitu, misalkan sering telat atau kayaknya jelek-jelekin kantor mulu gitu, dan akhirnya walaupun dia berpotensi tapi akhirnya dia nggak dipromosi gitu kan, akhirnya malah karirnya dia mandek. Saya melihat sendiri gitu, HRD nggak suka sama dia gitu, atau atasannya nggak suka sama dia, karena ya lagi-lagi kalau di kantor itu kan suka tidak suka pasti ada subjektivitas ya dalam penilaian. Ya walaupun kita juga nggak bilang kita harus menjilat gitu ya, atau pura-pura baik ya, tapi memang kita harus menunjukkan kita profesional dan bisa mengerjakan tugas kita dengan baik. Oke, kira-kira kayak gitu dari kami. Buat kalian gimana? Apakah kalian punya tips-tips lain atau punya cerita lain? Boleh banget share di komen di bawah. Kalau kalian suka dengan topik-topik kantoran seperti ini, karena minggu lalu lumayan rame videonya, boleh juga share ide-ide di bawah, apalagi seputar kantoran yang perlu kita omongin, yang mungkin kalian pengen dengar dari kami, boleh banget di komen juga di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk dukung terus channel ini. Thank you so much for watching, take care and see you guys next week. Bye-bye.